Wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang harus kita jaga. Tadi sore saya baru dapat info dari Mas Rano tentang tema kita malam hari ini dan saya susunkan materinya. Cuman tadi pada maghrib kajian di At-Taubah, kok saya merasa hadis ini lebih cocok untuk disampaikan, tapi masih berkorelasi dengan tema yang diminta oleh Mas Rano, yaitu terkait dengan kesabaran hidup di dunia, istiqomah menjadi orang beriman, jangan mudah menyerah, jangan mudah kalah gitu. Dan ini hadis panjang yang tadi sempat saya bacakan tapi nggak selesai di At-Taubah tadi. Nah, tak bacakan mungkin sampai jam 8 belum kelar kali. Maka saya bacakan di sini, ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Yang ini adalah hadis penghibur buat panjenengan semua. Bahwasanya jalan yang jenengan pilih itu sudah benar. Tinggal sisanya adalah diistiqomai, disabari apapun yang terjadi. Ya, kayak Pak Sukidi yang kena musibah, kita ya baru tahu kan. Maka ya, apapun yang kita terima nanti kita sabari, dan ini adalah hadis penghiburnya dari Sahih Bukhari. Tadi hadisnya sahih ya. Disebutkan an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala, beliau berkata, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbuna yaumal qiyamah, apakah kita nanti akan melihat Allah pada hari kiamat? Qala, Nabi bersabda, hal tudoruna min ru'yati syamsi wal qamar idza kanat soffan, apakah kalian akan merasa kesulitan dalam melihat matahari dan bulan ketika cuacanya cerah? Jadi Nabi ditanya apakah kita nanti akan melihat Allah. Nabi menjawab, nek matahari bulan kamu kesulitan tidak lihat? Qulna la, kami menjawab tidak. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innakum la tudoruna fi ru'yati Rabbikum yawma idin illa kama tudoruna fi ru'yatihima. Maka nanti kamu akan bisa lihat Allah dengan kondisi yang tidak sulit, sebagaimana kamu bisa lihat matahari dan bulan dalam kondisi langit cerah. Artinya kamu dengan imanmu kamu akan ketemu dengan Allah dan lihat Allah. Dengan bahasa lainnya, sabaro, saiki ora usah dadak geger goleki gambare Gusti Allah seperti apa, sabar aja. Summa qala, kemudian beliau bersabda, yunadi munadi liyadhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Kemudian Nabi bersabda, ada tuh penyeru nanti di hari kiamat yang berseru, heh setiap kaum silakan cari siapa yang kamu sembah dulu di dunia, kono ngumpulo karo mereka. Fayadhabu ashabus solib ma'a solibi, maka pergilah mereka yang menyembah salib bersama dengan salib, ya ke salib gede banget kono amor karo salib ngono. Wa ashabul ausan ma'a ausanihim, dan penyembah berhala bersama dengan berhalanya. Sana kamu sama berhala-berhala yang sembah sana. Nyembah kebo ya ora kebone, nyembah sapi ya ora sapine, nyembah tikus ya sama tikuse, nyembah anoman ya ora anomane. Wa ashabu kulli alihah ma'a alihatihim, dan para penyembah setiap sesembahan mereka akan dibentukkan sesembahan itu dan mereka akan menuju yang mereka sembah. Hatta yabqa man kana ya'budullah min birrin aw fajirin. Nah, sampai hanya tersisa. Jadi orang itu ngumpul awalnya itu disuruh datang ke yang disembah satu-satu. Tersisa di sini nih orang-orang yang hanya menyembah Allah min birrin au fajirin. Apakah orangnya itu dari awal itu orangnya baik atau pernah melakukan kesalahan? Nah, kesalahan ada dua, mungkin pernah ditobati atau ada yang belum selesai. Wa ghubbaratun min ahlil kitab, serta sebagian dari ahli kitab. Ahli kitab yang mana? Yang tidak menyembah selain Allah. Ada ahli kitab yang kayak gitu. Jadi dia hanya menyembah Allah saja, ada. Summa yu'ta bi jahannama tu'raduna ka'annaha syarabun. Kemudian neraka jahanam didatangkan seolah-olah itu fata morgana. Enek goyang-goyang kayak air gitu. Fa yuqalu lil yahud, kemudian orang Yahudi dipanggil, ditanya, "Ma kuntum ta'budun?" Kamu dulu nyembah siapa? Qalu, mereka mengatakan, "Kunna na'budu Uzair ibnullah." Kami menyembah Uzair anak engkau wahai Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu itu pendusta.
lam takun lillahi sahibah, Allah itu tidak punya istri, wala walad, dan tidak punya anak, fama turidun, ya wis saiki karepmu piye njaluk apa? Qalu, mereka berkata, nuridu antaskiyana, kami haus, kami minta minum. Kemudian fayuqalu isrobu, mereka kemudian dikatakan, ya sekarang minum. Minum kemana? Ke tadi loh, sing kayak Fata Morgana tadi. Mereka datang itu. Nah, fayatasyaqqatuna fi jahannam. Mereka kemudian kecemplung semua ke neraka jahanam. Summa yuqalu lin nasara. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasara, ma kuntum ta'budun. Kamu dulu di dunia nyembah siapa, hei orang Nasara? Kemudian fayaqulun, mereka berkata, kunna na'budul masih ibn Maryam. Kulna na'budu al-masih ibn Allah. Kami dulu waktu di dunia itu nyembah Al-Masih putra jenengan ya Allah. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, kadzabtum, dusta kalian, lam yakun lillahi sahibah. Allah itu tidak punya istri, wala walad, dan tidak punya anak. Fama turidun, saiki kowe njaluk apa? Fayaqulun, mereka mengatakan, nuridu antaskiyana, kami minta minum haus. Fayuqalu isrobu, kan dikatakan kepada mereka, minumlah. Kayak lho, enek kaya banyu, kono ngombe kono. Fayatasyaqqatuna fi jahannam, mereka kemudian berjatuhan ke neraka jahanam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min birrin aw fajirin. Sampai tersisa tadi orang yang hanya nyembah Allah, baik itu orangnya dari asalnya ya baik atau yang sok-sok melakukan kesalahan gitu kan. Kesalahan kekhilafan gitu kan. Nah, dari orang baik maupun orang fasiknya. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Kamu ngapain masih pada di sini padahal orang-orang sudah nyemplung ke neraka tadi. Fayaqulun, mereka menjawab, faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Kami telah terpisah dari mereka, sedangkan kami lebih membutuhkan engkau pada hari ini. Artinya pada waktu itu di dunia kami itu tidak mau campur-campur sama mereka, itu tidak mau apa Natalan bareng, tidak mau, kemudian mengucapkan selamat hari raya, tidak mau, pokoknya yang aneh-aneh itu tidak mau. Kami istiqomah walaupun mungkin sosok yang lakoni salah, sosok yang lakoni dosa gitu kan. Artinya ini penghibur buat kita, nggak ada dengan delok saya ini bukan berarti aku kurang di dosa aku ya oke, mau sampai merah ngerti gitu. Nah, di mana-mana saya bilang istri saya ini tak jak pengajian ini rata-rata kerepe moh gitu, soalnya ngerti modelannya bojone piye gitu. Makanya jenengan kan tidak tahu dosa saya apa, kesalahan saya apa, dan menceritakan dosa juga bukan hal yang baik gitu kan. Makanya ketika Allah tutupi dosa itu, maka yang terbaik adalah kita gunakan untuk memperbaiki diri dan mendakwahkan agama Allah sembari kita memperbaiki diri kita. Makanya di sini mereka mengatakan, kami tinggalkan itu orang-orang yang tadi itu kecemplung ke neraka, karena kami yakin hari ini tuh kami akan butuh engkau. Makanya kami tidak mau aneh-aneh gitu. Makanya jenengan tidak usah aneh-aneh gitu. Kemudian dikatakan, wa inna sami'na munadiyan yunadi liyal haq kullu qaumin bima kanu ya'budun. Maka kami mendengar seorang penyeru yang menyeru, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Wa inna ma tantadiru rabbana, maka kami sekarang sedang menunggu Rabb kami. Jadi tadi kan kowe nyembah sapa ae Pak? Tetuke ana sing nyembah tadi Al Masih, ana sing salib, ana sing macam-macam. Nah, disuruh nyari sendiri dah kumpul, terus minta air, sana kecemplung neraka semua. Nah, ini mereka tidak mau. Kenapa? Karena tidak nyembah itu semua gitu loh. Mereka hanya menyembah Allah, makanya kami hanya menunggu Rabb kami. Kemudian Nabi bersabda, fayatihimul jabbar. Kemudian Allah al-Jabbar datang fi suratin, dalam rupa bentuk tertentu, ghairi suratih, yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat pertama kali, alladzi ra'auhu fiha awwal marrah, yang mereka lihat pertama kali. Nah, seperti apa bentuknya nanti dilihatnya di akhirat kalau sudah masuk surga atau meninggal. Fayaqulu ana rabbukum. Kemudian Allah berkata, aku Rabbmu. Kemudian fayaquluna, kemudian mereka menjawab, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Fala yukallimuhu illal anbiya, namun tidak ada yang berbicara kepadanya kecuali para nabi. Jadi yang berbicara langsung dengan Allah itu hanya para nabi. Fayaqulu, kemudian dia berkata, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunah, apakah ada di antara kalian dan dia Allah yang dapat kalian kenali nanti? Fayaqulun, kemudian mereka berkata, asyaq, betis. Nah, artinya hadis ini menunjukkan kalau Allah itu punya betis. Betisnya kayak ngopo? Kayak manusia? Enggak, karena ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fayakshifu an saqih, kemudian disingkaplah betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin,
maka begitu betis Allah itu disingap. Nah, kemudian semua orang yang beriman itu sujud. Nah, sujud, tersungkur sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Dan sekumpulan orang tadi yang jane nyembah Allah, ternyata ada di antara mereka itu yang selama ini sujudnya atau nyembah Allahnya itu karena manusia, pengen riak sama pengen sum'ah, popularitas yang dicari. Apa yang terjadi? Fayadhabu kaima yasjudu fayaudu dohruhu tobakon wahidan. Mereka mencoba untuk sujud, pengen sujud juga, tetapi punggungnya tiba-tiba kaku seperti satu lapisan jejek gitu. Nggak iso, buat sujud nggak iso. Summa yu'ta bil jasri fayuj'al baina dohroi jahannam. Kemudian didatangkanlah jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Blok gitu, neraka niku koyok joglangan gitu. Nek tadi joglangane ditekake, ada fata morgana, mereka ngelak kono ngombe kono nyemplung, plung. Yang sisanya ini nerakane tadi dikasih jembatan, dier gitu. Nah, kemudian kulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, wa mal jasru, apa itu jembatan itu tadi? Qala, kata Nabi, madhadotun mazillatun, yaitu jembatan itu, sirat itu, jembatan yang licin, wis lunyu, tur marai kepleset. Nah, berarti susah, bukan gampang. Kemudian alaihi hatotifu wa kalalibu wa hasyakatun mufaltohatun. Angel. Di antaranya, di atasnya terdapat kait, ini mancing. Kemudian besi berduri. Kemudian durinya yang tajam, terus melengkung. Jadi nek kecendol, nek duri lancip kan kecubles jelas diangkat bisa toh. Ini rodok nekuk itu. Jadi nek kecubles itu terus ya rodok kecantol itu. Laha saukah ukoifa yang tadi melengkung tadi. Takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Duri itu seperti duri di daerah Najd yang disebut dengan sa'dan. Ada sebuah tanaman namanya sa'dan. Kemudian al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi. Orang beriman pada waktu itu lewat seperti kedipan mata. Set. Kemarin saya lihat ada anak Cina itu main apa tuh Rubik. Cuman butuh waktu piro itu. Cepat banget. Set. Taruh gitu. Nah, makanya nanti orang beriman itu lewat sirat itu cepat. Set gitu. Dan ini bukan kemudian tak latihan sih, latihan nguat ya, Jawa nguat ya. Boleh pring terus ditekek ning kertek mojo sebelah iki. Nguat ya malah kecemplung mate. Ndak nggih. Termasuk pertanyaan di alam kubur, man rabbuka madinuka wa nabiyuka, itu nek saiki kita itu bisa ngomong itu. Tapi kita enggak mengkonfirmasi dengan iman yang benar ya, nanti pas donge malah angel. Artinya itu jawaban otomatis buat mereka sing imane bener. Bukan kemudian latihanmu ora tau salat meneh aku tak sinau iku, kok contekane iku. Termasuk sing diomongke sebagian orang apa sing ngomongin kok ditulis terus ditaruh di sini apa kafane itu dusta semuanya. Kemudian wal barqi, dan ada juga yang seperti kilat dir gitu. Set, ada yang dir kecelap gitu. Wa karrihi, ada yang seperti angin. Wa ka'ajawidil khail, dan ada seperti kuda pacu yang cepat, yang kenceng. Warikab, dan ada juga yang seperti tunggangan-tunggangan yang lain. Fanajin muslimun wanajin mahdusun. Ada yang selamat tanpa cedera, utuh. Ada yang selamat dengan luka-luka kecendol-cendol tapi selamat. Wa makdusun finari jahannam. Mahdusun itu selamat dengan luka. Ada yang makdusun itu yang kecemplung. Finari jahannam, kecemplung neraka jahanam. Berarti yang munggah sirat itu sudah tidak ada orang kafir, sudah tidak ada orang kafir, sudah nyemplung duluan. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban, hingga yang terakhir dari mereka melewati jembatan dengan diseret. Jadi apa nek bahasanya kita ngesot gitu. Ngesot. Jadi kecelap set gitu kan. Jaran cek ketok gitu kan, masih bisa dilihat. Nah, ada yang kecendol-cendol, ada yang pelan-pelan, ada yang ngesot. Nah,
ngesot terus tempatnya itu lunyu tuh ada rine. Nah, berarti kan sampai sana dedel-duel jadi, tapi sih selamat gitu kan. Nah, fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'mini yauma idzin lil jabbar. Kalian itu ndak lebih gigih memohon kepadaku dibandingkan permohonan orang mukmin kepada Al-Jabbar pada waktu itu. Jadi sahabat itu nggih berharap syafaat Nabi, maka kaum beriman itu lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dahsyat harapannya. Karena ya memang pada waktu itu yang bisa menyelamatkan itu ya Allah. Tapi Nabi nanti menunggu di ujung sirat itu. Allahumma salim salim, ya Allah itu umat saya, tolong. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ihwanihim, ketika mereka melihat bahwa mereka telah diselamatkan, nah mereka ingat saudaranya. Makanya pentingnya ini loh, ngumpul ini loh. Barangkali Mas Yuli duluan ya toh. Kayak ngaji karo Adrian. Itu loh. Nah, dise sahih, Bro. Pentingnya jenengan punya teman yang baik. Tinggalkan teman-temanmu sing jelek itu. Tenan ora bakalan rugi ninggalke mereka itu. Nek wong Jawa Timur ora paten kacan karo kowe. Wah, kira nek kanca anggere ketemu nembung iki duwe masalah iki kula saya itu benar-benar udah apa ya istilahnya. Semoh lah ketemu orang-orang kayak gitu tuh. Dan ketika jenengan rajin majelis ilmu, rajin sholat, rajin zikir, wirid, minta petunjuk pada Allah, jenengan tuh otomatis didohke dari orang-orang kayak gitu. Ya, sini loh. Ketika mereka sudah selamat, mereka ingat saudaranya. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ihwanuna kanu yusalluna ma'ana loh. Ya Rabb kami dulu punya saudara-saudara yang sholat bareng, berarti kan jamaah, orang sholat dewean gitu kan. Wa yasumuna ma'ana, Ramadan juga bareng kami, bareng-bareng nyepake buka puasa, bareng-bareng apa itikaf, apa nih sing bareng-bareng itu loh. Bareng-bareng sholat Id, bareng-bareng tarawih-an itu loh. Teman-temanmu yang bareng-bareng, mungkin teman kecil yang enggak pernah ketemu, barangkali dulu Mas Rano misal kecilin ning sono ning Kalimantan itu. Ya dulu pernah punya teman kecil yang ke sana kemari bareng ya, ditanyakan. Wa ya'maluna ma'ana, dan kami beramal bareng, ngresiki masjid bareng, ngresiki kalen bareng, pokoknya sing baik-baik, mendem bareng gak ono. Narkoba bareng gak ono, ndablek bareng gak ono. Ini sing dicari orang yang solih-solih bareng, beramal solih bareng gitu kan. Makanya ini cocok banget ini hadis ini sama requestnya beliau ini. Wa yaqulu Allah Ta'ala berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa'ariju. Yos ngene, ya Allah yang bilang. Allah berfirman, pergilah, carian itu teman-temanmu. Nek dia masih punya iman sebesar gedene koin dinar atau emas, kayak koin 500-an itu loh. Nah, nek jenengan penasaran pengen tenan ngerti, ke antam beli, saya mau beli 1 dinar, segitu itu gitu kan. Ini emas itu 4,25 gram. Maka kata Allah, temokno golek ono kancamu kuwi ing neraka kuwi mau. Nah, nek ketemu tokno. Jenengan dikasih akses. Makanya ini syafaatnya orang-orang solih. Artinya nek jenengan bisa solih, jenengan bisa ngajak teman yang jenengan solih. Atau nek jenengan bisa berteman dengan orang solih, si orang solih itu akan nyangking jenengan. Gitu. Ini dengan dalil gitu. Jadi bukan tanpa dalil itu. Tapi sing tadi nyembah menungso, nyembah wedhus, nyembah sapi, nyembah kebo, nyembah munyuk tadi selesai sudah wis. Nyembah reca sampai enten lho. Watu gede banget atasnya watu. Iso-isone digeki kain merah putih terus disolawati. Iki sing lagi viral iki do nganggo sorban, nganggo baju gamis, solawatan ning ngarep candi. Kok kaya kurang masjid itu lho. Apa ya masjid ki mung siji apa loro, ada ribuan masjid lho. Oh ya tak kurang gawean, pengen golek apa gitu mereka itu. Naudzubillah ya. Kemudian wa yuharrimullah suwarahum 'alan nar. Setelah jenengan pilih, jenengan keluarkan, matur nuwun jazakallahu khair. Kemudian Allah haramkan neraka, kae sing dipilih kae aja mbok jilat ngono raine. Monggo gendhimu aja, haram. Kalau Allah bilang begitu ya neraka manut gitu. Neraka itu makhluk aslinya, walaupun bentuknya geni wadah gitu yang kemudian pembara. Tapi itu kayak jenengan misal punya kucing, punya binatang yang nurut gitu loh. Jadi begitu disuruh oleh Allah, sami'na wa ata'na, ndak banggang.
wa ya'tunahum wa ba'duhum qad ghaba finnar ira qadamihi wa ila ansofi saqaihi. Mereka mendatangi mereka dan sebagian dari mereka sudah tenggelam di dalam neraka hingga kakinya atau hingga pertengahan betisnya. Jadi teman-temannya tadi goleki, wah mesake kancaku wis kecemplung neraka dintaske. Wa yukhrijuna man arafu, dikeluarkanlah mereka yang dikenali ini. Makanya jenengan dadi wong soleh gak rugi, berteman dengan orang soleh gak rugi. Tapi nek dadi wong elek genah rugi, elek bukan muka lo ya, tapi akhlak, iman, akidah, ora tau salat, mendeman itu wis. Atau duwe kanca kaya ngono kuwi ya pasti genah rugi gitu kan. Nggih. Lalu mereka mengeluarkan mereka yang sudah dikenali itu. Wah, kayak koncoku sing ngaji mbiyen kae. Yang luput-lupute pas aku ngaji daerah mangkat malah ngono kae oi wis metu ya bro gitu. Summa ya'uduna fayaqul, kemudian mereka kembali, lalu Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Nek tadi iman segede koin, terus jenengan dikasih lagi, ya wis balenono meneh Mas. Kancamu sing imane sakmene wis to. Nah saiki balenono, nek jek nemu kancamu sing imane setengahe, coba. Nek enggak kecampur kesirikan, kemunafikan, kekufuran lo ya. Nek sing kecampur itu duluan tadi selesai sudah. Ini ngomongkan orang yang dia imannya beres, tapi kadar imannya itu kecil karena kokean dosa itu loh. Cek salat, tapi yo sosok mendem gitu. Cek salat, tapi yo sosok main gitu kan, adu pite, sosok adu tonggo barang gitu kan. Nah, maka di sini dikatakan golek ono Mas, yang imannya setengah dinar dari iman, tokno. Makanya iman itu kaitannya itu enggak cuman dalam hati tok. Iman itu kaitannya pembenaran dari keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan sama diamalkan. Ngaku iman gak sholat itu aneh. Ngaku iman tapi ngucapke selamat hari raya ini itu juga gak bisa dibenarkan. Makanya iman itu harus sinkron. Nah ada orang yang artinya udah sinkron, mulutnya dijaga gak mengucapkan selamat hari ini hari itu, kemudian amalnya ndak pernah berbuat kesirikan, tapi sok-sok kegodo, diawe wong wedok moro. Diawe koncone cak mendem gelem gitu. Ya ini bukan berarti membolehkan gitu, cuman itulah manusia gitu, yang kalah dengan hawa nafsunya. Makanya PR kita itu di dunia ini berat. Tapi kan senajan berat, nanti di akhirat itu balasannya itu besar. Karena yang namanya pahala besar itu sinkron dengan cobaan yang besar. Ya, tak lanjutkan. Kemudian mereka pun mengeluarkan orang yang dikenali, fayukhrijuna man arafu, sing imane tinggal setengah. Jadi yo salat, enggak pernah berbuat kesyirikan, mulutnya enggak pernah mendustakan Allah, tapi yo sok-sok adu pite gitu. Nah, itu imane berkurang. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, jadi kalau dia nggak pernah berbuat tadi kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, tapi kok bermaksiat, imannya turun gitu kan. Nah, turunnya kok nganti setengah koin, selamatkan Mas itu temanmu. Summa ya'uduna fayaqulu, kemudian mereka kembali lagi, lalu Allah berfirman. Jadi setelah diambil itu yang setengah tadi, kemudian Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min iman fa akhriju. Mas aja lunga sik, baleni meneh. Golek ana sing imane gari cilik banget. Miskola darah. Darah itu nek apa namanya? Nek di Arab itu darah itu butiran pasir yang paling kecil, satuan paling kecil. Nek di bahasa Indonesia, ning nggon Quran bahasa Indonesia itu biji sawi. Nah, nek di ilmu fisika itu atom. Nah, satuan massa yang terkecil dari sebuah apa Mas? Molekul atau unsur, nah, itu atom. Nah, kemudian di sini dikatakan cari temenmu yang masih punya iman sithik banget. Jadi mendem nganggo tukang mendem gitu. Main nganggo tukang main. Medok nganggo tukang medok. Kon nyelametke. Tapi kan tadi ada urutan tuh. Yang satu koin, setengah koin, kemudian satu biji darah. Nah, urutan ini kita enggak pernah tahu. Jeda sini ke sini itu berapa lama gitu. Satu hari di sana tuh 1000 tahun di sini. Nek misal jedane sehari, berarti kan dia dibakar dulu di neraka 1000 tahun. Nek sehari itu kan 24 jam, ya toh. Misal anggap aja 20 jam, berarti kan setiap jamnya itu berarti kan mewakili 200
200 tahun, 1000 tahun dibagi dibagi 20 kan. Berarti kan ketemunya sekitar 50 tahun. Artinya kalau kemudian dia disiksa sejam, berarti kayak dibakar selama 50 tahun. Suwi. Makanya itu karena suwi kayak gitu. Nggak usah kemudian jenengan berharap sapopo imanku cilik, rapopo aku tukang mendem, tapi kan kok aku diselamatkan. Lah iya, tapi kan dadak dinggok empuk sing neraka itu lho. Walaupun jenengan nanti diselamatkan sama teman jenengan, sama mungkin orang tua jenengan, mungkin sama anak cucu jenengan, tapi nek dadak kuwi mau gitu loh. Itu kan juga rekoso gitu. Makanya nek bisa itu kita ke sana itu enggak usah bawa PR-PR kayak gitu. Banyak-banyak bertobat sekarang. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, cariin yang imannya kecil itu, keluarkan. Fayuhrijuna man arafu. Kemudian dibawa keluarlah orang-orang yang mereka kenali. Qala Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id berkata, fa illam tusaddiquni faqra'u. Kalau kamu tidak percaya dengan hadis ini, maka bacalah Quran surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in takun hasanatu yudha'ifha. Bahasanya Allah tidak mendolimi seorang hamba walaupun sebesar darah. Artinya kalau masih ada iman sekecil darah itu, maka itu tetap menyelamatkan, dan jika ada kebaikan maka dia akan melipat gandakan. Jadi nek umpama ndak punya kebaikan kecuali mung iman tok, itu tetap diselamatkan. Apa meneh sudah punya iman walaupun segede darah tapi masih punya kebaikan. Jadi tukang mendem, ndak pernah berbuat kesyirikan, ndak pernah berbuat kekufuran, ora tau natalan bareng segala macam, tidak pernah napa ngeroyok telek kebo kuwi ora pernah gitu kan. Tapi yo sok-sok nek disambati tanggane yo mangkat. Nah, ada kan orang kayak gitu toh. Nah, ini tetap nanti dibalas gitu kan. Fayasfa'u an-nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Lalu setelah itu para nabi, malaikat dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Fayaqulu al-jabbar, kemudian Allah al-jabbar berfirman, baqiyat syafaati. Setelah semua sudah selesai, nah iki saiki tinggal giliranku, syafaatku terakhir iki. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah mengambil satu genggaman dari neraka, set diambil. Fayukhriju aqwaman qaddim tuhisu, maka Allah mengeluarkan suatu kaum yang telah hangus terbakar. Fa yulqauna fi nahrin bi afwahil jannah, lalu mereka dilemparkan, diletakkan atau ditaruhkan di sebuah sungai di tepi surga yang disebut yuqalu lahu ma'ul hayah, sebagai air kehidupan. Jadi di dekat pintu surga itu ada mata air umbul yang muncul. Nah, itu orang-orang itu setelah diciduk dari neraka, cemplung itu, gitu ya. Kemudian fayam butuna fi hafatih, mereka tumbuh. Tadi bar nyemplung, terus cara tokolan itu cemplungnya ngampul minggir. Apa jenenge? Minggir ngono ki lho, Pak. Nah, terus tukul gitu kan. Nah, kama tambudu al-hibbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang tumbuh di lumpur yang dibawa oleh air. Tadi kan hujan bawa lumpurnya itu di pinggir sungai. Nah, engko nek wis rada suwe itu metu sukete itu lho. Nah, terus nek ning nggon Kertekmojo itu nek kaline rada medhuk engko sing duwe jaran diangon situ gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, qad ra'aitumuha ila janibis sahrah wa ila janibis syajarah. Kalian pernah melihatnya di samping batu besar dan di samping pohon. Ya, jadi nek di konteksnya Arab itu ketika ada batu, ada sungai, nah di situ nanti sekitarnya tumbuh suket, rumput. Famakana ila syamsi minha kana ahdor. Bagian yang terkena sinar matahari kemudian tumbuh menjadi hijau. Wa makana minha ila dili kana abyad. Sedangkan bagian yang kena teduh, tidak kena matahari, maka dia tumbuh putih. Fayahrujuna ka'annahum lu'lu'. Maka mereka keluar dari sungai seperti mutiara, kinclong. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatimu fayadkhulunal jannah. Lalu mereka diberikan cincin tanda pengampunan dipasang di leher mereka, dikalungi tondo. Nah, kemudian mereka disuruh masuk ke surga. Fayuqalu ahlul jannah, penduduk surga berkata, haula'i utaqaur rahman, inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah ar-Rahman. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amalu wala khairin qaddamuhu. Mereka inilah orang yang masuk surga tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Jadi cuman punya iman, tidak pernah punya amal sekecil apapun. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian mendapatkan apa yang kalian lihat dan yang serupa dengannya sebagai tambahan. Pengen apa 3i, pengen apa 3i gitu.
Wa qala Hajjaj ibnu Minhal berkata, Hamad bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, yuhbasu al-mu'minuna yaumal qiyamah hatta yuhimmu bidzalik. Orang-orang mukmin ditahan pada hari kiamat sampai mereka merasa gelisah dengan keadaan itu. Fayaquluna, kemudian dikatakan kepada mereka, lawistasfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina. Bagaimana jika kita memohon syafaat kepada Rabb kita agar dia memberikan ketenangan kepada kita dari tempat kita ini? Fayatuna Adam, kemudian mereka mendatangi Adam alaihissalam, fayaqulun, dan mereka berkata, anta Adam abunas, engkau adalah Adam bapaknya manusia. Khalaqaka Allahu biyadih, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Kemudian wa askanaka jannatahu wa asjadalaka wa malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai', di mana Allah menciptakanmu dengan tangannya, menempatkanmu di surganya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepadamu. Litasfa' lana, maka mohonlah syafaat kepada Rabb kami, yaitu Allah, hatta yurihana mim makanina hada, agar dia memberikan ketenangan kepada kami dari tempat ini. Fayaqulu, kemudian Adam menjawab, lastu hunakum, bukan aku orang yang dapat berikan syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Walakini tu Nuhan awala nabiyyin ba'asahullahu ila ahlil ard. Tapi datangilah Nuh, nabi yang pertama yang diutus Allah kepada orang di muka bumi. Wayatu Nuh, kemudian mereka mendatangi Nuh, dan Nuh kemudian menolak. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim kemudian menolak. Kemudian mendatangi Musa kemudian menolak. Sampai akhirnya, singkat cerita, mereka mendatangi Isa pun menolak. Sampai kemudian akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, walakin tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdan ghafarallahu lah ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Nabi Isa pun berkata, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah seorang hamba yang diampuni oleh Allah dosanya yang lalu dan yang akan datang. Fayatuni, maka mereka mendatangiku, fa astadinu ala rabbi fidarihi fayudana danuli alaih. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku di tempatnya dan aku diizinkan untuk menghadapnya. Fa idza ra'aituhu waqtu sajidan, ketika aku melihatnya aku pun bersujud. Jadi Nabi Muhammad langsung menghadap Allah. Fayada'uni masyaallahu ayyada'ani, lalu Allah membiarkan aku tetap dalam keadaan sujud selama yang dia kehendaki. Nanti dalam riwayat yang lain itu selama 1 Jum'ah. Kemudian Allah berfirman, irfa Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma, maka ucapkan kamu akan didengar ucapanmu, wasfa tusafa, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima, wasal tu'ta, dan mintalah maka kamu akan diberi. Fa'arfa'u ra'si, kemudian aku angkat kepalaku, wa usni ala rabbi bithana'in wa tahmidin yu'allimunihi, kemudian aku mengangkat kepalaku dan memuji Rabbku dan menyanjungnya dengan sanjungan yang diajarkan kepadaku. Summa ashfa'u fayahuddu li haddan fa'ahruju fa'udhiluhumul jannah. Kemudian aku memberikan syafaat dan Allah menentukan batas orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, lalu aku membawa mereka keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Hadisnya panjang tapi saya hentikan sampai di situ aja. Yang intinya sebagaimana yang dipesan oleh Mas Rano, bahwasanya kita hidup di dunia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang kita tidak melihatnya. Tapi yakinlah Allah melihat kita. Dan setiap perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada nilainya. Dan yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi orang-orang yang minta nilai dari manusia, dia enggak bisa sujud. Gegere kaku, enggak bisa rukuk. Makanya ketika kita beribadah, kita ikhlas lillahi taala. Ketika akhirnya kita dicoba, ya kita sabar lillahi taala. Sehingga berjalanlah kita di muka bumi ini di atas apa yang kita yakini dengan istiqomah. Nah, kata kuncinya di situ. Kata kunci yang diminta oleh Mas Rano tadi adalah tetap istiqomah dan tetap berbuat baik dalam segala keadaan karena Allah. Makanya di situ tadi adalah penghibur, dan saya tambahkan bahwasanya Allah menyebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini insyaallah ini pas dengan kita. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi kalau sudah kita pilih jalan yang benar ini, ya tetap di sini, jangan kemana-mana.
dan juga orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Artinya kita yang tidak pernah berbuat apa-apa ya kita tetap di sini. Jenengan yang mungkin pernah berbuat sesuatu ya tetaplah di sini, jangan kemana-mana. Dan janganlah melampaui batas, jangan balik lagi ke masa yang kelam itu. Dan dia melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ditegaskan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan fastaqim kama umirta usbut anta wa man taba maka 'alas siratil mustaqim. Maka yang dimaksud tetaplah engkau sebagaimana diperintahkan adalah engkau dan orang yang bertobat itu teruslah di atas jalan yang lurus ini, yaitu al-Islam, wa huwa ittiba'ul awamiri wa tarki zawajiri min ghairi ziyadati wala nuqsani, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Jadi kalau udah jelas larangan kita tinggalkan, jelas perintah kita jalankan semaksimal mungkin. Nah, yuhanifidin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadis panjang penghibur buat kita semua tentang syafaat seorang yang solih. Bisa jadi itu adalah jenengan, bisa jadi itu adalah teman jenengan. Yang intinya poinnya adalah teruslah membersamai orang-orang yang solih dan jangan capek menjadi orang yang solih, baik sebagai bapak, baik sebagai saudara, baik sebagai seorang teman, karena kesolihan kita akan bermanfaat di akhirat nanti insya Allah. Dan bersabarlah pada semua cobaan yang Allah datangkan, karena memang hidup di dunia niku isine kalau ndak sabar ya syukur gitu nggih. Dan kalau kita punya teman kena musibah ya jangan disyukurke. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan punya kewajiban untuk menghibur dengan kalimat-kalimat kesabaran gitu. Ada yang mau bertanya kah? Silakan. Kita seruput kopinya. Sambil dituang boleh Mas Royan. Sudah jam 9.10. Royhan. Ya Royan nama Royhan. Mau menanyakan Gimana? keluar dari konteks ini. Enggak apa-apa. Kebetulan ini kan apa namanya? Kemarin kan yang ada yang merayakan Natal sama yang nanti tahun baru juga itu. Misalkan Ustaz sebagai ulil amri, sebagai pemimpin, sikap Ustaz untuk menyikapi gimana rakyatnya yang banyak beragama itu bagaimana kebijakannya, toleransinya seperti apa agar tetap berperan sebagai pemimpin yang tetap syariah tapi tetap toleransinya ada dan mereka merasakan kenyamanan. Jadi metode seperti itu. Siap. Saya kemarin keliling kemana-mana, saya ceramah tentang haramnya mengucapkan selamat Natal. Nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Allah mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mengucapkan kalimat yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu tak pecah, bumi itu tak belah, gunung itu tak hancurkan. Anta aulir rahmani walada, karena ucapanmu mengucapkan Allah itu punya anak. Mama yang bagi lirrahmani ayat takhida walada, tidak pantas Allah itu dikatakan punya anak, belum lagi ayat yang lain. Nah, setelah ngisi pengajian itu, saya ketemu sama tetangga non muslim, tetangga bapak saya. Adalah ngisinya dekat dari bapak saya, kena stroke di pinggir jalan dengan tongkatnya sambil berjemur. Saya berhenti, set gitu kan. Terus tak sapa. Sehat Pak? Nggih Mas. Terus pripun kabare nggih ngeten iki gitu. Terus saya biasanya ra tau nggo dompet, tapi ndelalah, tapi di sini duit saya tak selepke. Pas saya ambil ada duit ya. Tak dudut gitu. Dapat 100-an dua ya. Tak kasihin. Lho Pak ini. Matur nuwun. Terus sebelum saya pergi tak tanya. Sampean ngerti saya kan gitu. Saya pakai gamis putih, jadi enggak kayak gini, putih. Sampean tahu saya kan gitu. Tahu jenengan putrane Pak Amin. Oh nggih. Sudah tak tinggal. Saya enggak mengucapkan selamat apapun, saya juga enggak ngejak masuk Islam gitu. Nah, biar dia yang menilai. Nah, sambil jalan tuh saya mikir gitu. Mikir kayak yang beliau tanyakan. Iki umpama aku dari wali kota Solo terus piye ya? Atau umpama aku dari kepala dinas piye gitu. Nah, kepala dinas yang ada kan langsung refleks. Selamat hari bla 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 buat yang merayakan, walaupun di tempat itu atau di dinas itu cuma 1 orang atau 2 orang yang beragama itu. Saya terus bayangke
merencana, memplanning. Akhirnya terus ditanyakan beliau. Nah, planning yang saya pikirkan tuh gini. Saya tuh bayangin misal saya kepala dinas. Nah, ini para staf-stafnya itu. Saya akan bilang, besok tanggal 25 tanggalnya merah. Kepada yang berlibur, selamat berlibur, mudah-mudahan liburannya lancar. Dan mohon maaf saya tidak bisa mengucapkan selamat terkait keagamaan karena itu bertentangan dengan akidah saya. Itu nek saya kepala dinas. Nek saya wali kota, ya saya akan katakan seperti itu, saya tambahi. Kami sebagai wali kota akan menjamin berlangsungnya ibadah itu dengan tertib dan aman. Aparat akan kami siapkan, sehingga jenengan yang merayakannya tidak perlu khawatir atas gangguan Kamtibmas. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa mengucapkan. Jadi ngomong ya wis apa-apa gitu kan. Karena memang itu akidah gitu kan. Saya tidak pengen istilahnya mencari tadi itu loh, sanjungan orang, popularitas dari orang, tapi kemudian akhirnya merawankan akidah sendiri. Ada Gus Miftah yang mengatakan selamat Natal ndak apa-apa, alasannya nek ngucapke selamat Hari Pahlawan aku terus jadi Avenger katanya dek gitu. Nek ngucapke hari ibu terus aku jadi ibu-ibu. Para jomblo itu nek ada orang nikah ngucapke selamat menempuh hidup baru ya terus mereka ya tetap jomblo. Kata Gus Miftah. Kata Quraisy Shihab, dia nggak mengatakan, kata dia di Quran itu ada ucapan selamat Natal. Ayatnya berbunyi salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dulu saya pernah kajian tuh ditanya itu, kaget saya. Ada tuh ulama ngomong gitu. Sebelum saya tahu siapa, ternyata Quraisy Shihab. Nah, di situ bedanya yang ngomong itu adalah Isa Al-Masih membicarakan tentang dirinya. Salam keselamatan untukku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan. Nah, sedangkan ucapan selamat atas kelahirannya itu kan ucapan dari orang lain. Itu namanya tahniah, bukan salamun, beda gitu. Nah, maka dalam konteks salamun alayya yauma wulitu itu menunjukkan bahwasanya Isa Al-Masih menegaskan, aku sebagai seorang nabi itu diberi keselamatan sejak lahir, tidak ada masalah. Jadi orang Yahudi itu membenci Isa Al-Masih karena tidak punya bapak, dikira anak zina, sehingga ibunya sampai harus mengasingkan diri di bawah pohon kurma sampai melahirkan. Nek orang Nasrani kan meyakini di kandang wedhus itu kan. Nah, maka nek orang Islam itu di bawah pohon kurma. Nah, itu dalam kondisi selamat. Padahal zaman itu nek orang tidak punya bapak itu alias tidak punya suami itu pasti ya bisa besar kemungkinan dianiaya. Nah, kemudian ketika wafat, orang Nasrani meyakini disalib, Isa Al-Masih tidak pernah disalib, dia selamat. Nanti ketika dibangkitkan, tadi tak jelaskan di At-Taubah, setelah dia turun mematahkan salib, membunuh babi dan semua proses yang harus dia kerjakan termasuk menyebarkan keadilan, selesai semua, termasuk kemudian menyelesaikan Dajjal. Nah, dia kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin dengan wafat yang normal. Maka itu penegasan dari dirinya tentang keselamatan di 3 level itu, bukan ucapan selamat Natal gitu. Makanya mesake udah sepuh tapi ngucap gitu. Makanya nek saya jadi kepala dinas, saya jadi pejabat, mudah-mudahan ndak lah ngene wae gitu kan. Nah, bahkan saya ketika ngomong ini ki Mas, sebenarnya beresiko apa? Nah, nanti terus enek wong sing hatine rusak itu, wah iki ngene dilaporke. Ya, terus ra seneng diproses dipecat. Wis ra apa-apa, ora masalah, lillahi taala wis. Karena memang ini harus disuarakan daripada cuman istilahnya mencari muka tadi loh. Tidak bisa sujud ketika Allah Ar-Rahman Al-Jabbar datang, wong liya iso sujud penek dia sujud gak iso, gegerik angel. Dan baru kali ini tahun ini loh direncanakan mau Natalan bareng itu, luar biasa Pak Menteri. Dan bukan berarti kita harus gimana-gimana sama menterinya ya. Kita mengkritisi kebijakan di situ, tapi sisanya kita taati. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika dia memerintahkan kita bermaksiat. Nah, dia ngajak Natalan ya kita tidak ikut gitu kan. Tapi nek sisanya, misal dia ngomong, orang yang haji harus ngantri ya sami'na wa ata'na. Ngoten nggih. Jadi enggak kemudian iki kudu ngene kudu ngono ndak gitu. Termasuk Pak Presiden mengucapkan ya sudah, mungkin dia enggak tahu, enggak paham, ya biarkan apa yang terjadi. Yang jelas ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu, diri kita dan kemudian keluarga. Itu dulu kita bentengi.
Sisanya kesana-sana nanti dipikirkan nek jadi. Ini Mas Rano nek jadi dirjen pas ya engko dipikir mengko. Tapi sementara ini kira-kira kayak gitulah gambaran saya. Bener, saya tuh batin sebelum dilantik kok tuh saya sama bapak itu terus mikir, ini aku dadi kepala dinas, nek dadi muga-muga yo enggak gitu. Terus piye gitu. Karena saya kasihan justru sama pimpinan saya itu jilbaban gitu kan. Terus tiba-tiba sampai ngucapnya berkali-kali loh, sebelum hari libur itu ngucapke, pas ning apel pagi ngucapke, ning grup WA ngucapke. Ning dilalah ya wonge kan atos. Jadi ini saya nasihati dia mikir-mikir itu. Tapi bawahnya sekretarisnya itu sudah tak nasihati. Jadi saya berdakwah pun juga ngeliat-liat. Jadi ndak waton. Jadi yang atas ini wonge ketoke cek saklek banget. Tak biar kudungan. Nah, bawahnya perempuan kudungan. Tak nasihati sudah aman, sudah manut. Jadi sudah ndak lihat saya dia kirim-kirim gitu. Tapi yang atas masih. Dan saya pernah dikritik juga sama salah seorang tokoh Muhammadiyah di Karanganyar itu kan. Bahasanya katanya saya perlu mendakwai para pejabat-pejabat itu. Saya bilang saya sudah di masjid itu saya sudah. Cuman ya harus lihat sikon ya. Delalah suatu ketika itu saya pernah disuruh ngisi di Kecamatan Banjarsari. Soalnya itu Banyuanyar tuh loh. Nah, cuman acaranya di Kelurahan Banyuanyar. Ada Pak Camat. Pak Camatnya delalah kan ikut lelang jabatan. Dia kandidat calon kalau nggak kepala BKPSDM, kepala DLH. Juara satu dia. Tinggal plung gitu, tinggal ACC wali kota. Katanya sih akhir tahun ini mau diumumkan, kalau nggak awal tahun depan. Nah, di situ acara ini kan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Banjarsari. Temanya mitigasi bencana Kota Surakarta. Saya bilang di situ, Pak Camat, yang namanya bencana di Solo ini gampang petanya. Soalnya ndak ada hutan, ndak ada laut, ndak ada gunung sing piye-piye gitu. Paling bencananya banjir, mergo sampah, resapan, mergo sampah juga kadang, atau mungkin saluran-saluran mampet, kemudian kebakaran. Kebakaran itu karena pemukiman kumuh. Ya ini petanya udah ketok, mitigasinya jelas bisa dipetakan. Nah, saya bilang sama beliau. Tapi ada bencana yang tidak ketok mata Pak Camat, yaitu kemaksiatan yang masih eksis di Kecamatan Banjarsari. Yaitu mana? Yaitu Kelurahan Stabilan, ya. Di mana di situ masih RRI itu masih radio rawan iman. Nah, saya nyuwun tulung gitu kan. Karena ini sifatnya mitigasi non fisik, di mana Nabi mengatakan idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi adabillah. Kalau satu daerah itu masih ada zina dan riba, maka sesungguhnya kalian itu sedang menghalalkan adab Allah untuk datang. Lah, adab Allah itu apa? Kalau konteksnya tanah datar kayak kita ya iso-iso likufaksi. Makanya di dalam Quran surat Al-Mulk kan dikatakan amin tu man fis sama'i ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kamu rasa aman pada Allah yang ada di langit bisa membenamkan kamu di tanah gitu. Dan itu faktanya udah banyak di mana-mana. Tahu-tahu lemai ambles gitu kan. Nah, maka saya bilang sama beliau, sebelum jenengan kemudian nanti meninggalkan Banjarsari ya, kalau bisa nyuwun tulung ya. Itu gimana caranya jenengan selesaikan. Silakan dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam metode silakan. Karena jelas dia punya instrumen. Makanya saya bantah itu Bapak yang dari Muhammadiyah itu tentang dakwah bahwasanya harus frontal kepada penguasa. Enggak bisa kalau frontal. Kita harus lihat situasi dan sikon itu loh. Saya termasuk di balai kota itu ikut tim namanya tim percepatan pembangunan. Di situ tim kecil. Nah, cuman apa sih itu ada tim inti, ada tim sekretariat. Saya melu sekretariat itu. Nah, tim inti itu selalu ketemu karo wali kota. Nah, lah aku ora sini kono, sini kene gitu. Kalau saya di situ, alah mungkin gampang itu ngomong apapun ke wali kota. Tapi paling enggak itu saya itu 2 tingkat untuk sampai ke wali kota gitu. Nah, ini cegat wae ning dalan ya ndak gitu juga gitu kan. Karena kita itu berurusan dengan orang yang punya posisi gitu loh. Jadi tetap harus ada etika gitu kan. Makanya etika dakwah dalam Islam itu sampai dikatakan gini. Kalau kamu nasihati pemimpin, kalau bisa pegang tangannya, bawa mojok 4 mata gitu. 4 mata gitu. Sampaikan. Kok dia nggak terima kamu dibunuh, maka kamu ini orang yang mati syahid di muka bumi yang paling afdol kamu itu. Nah, lagi kok mbok ceritake ya. Ini tak ceritakan karena ya biar jadi pelajaran buat kita semua. Bahasanya terkadang kita tuh melihat pendakwah itu alah isone mung ngene gitu. Faktanya saya itu sudah melangkah jauh gitu kan, melangkah jauh. Dan saya tidak dalam rangka untuk menjelekkan Pak Camat atau apa enggak, lebih kepada
saya kenal beliau baik kok gitu. Dia itu teman adik saya gitu. Jadi ya saya berharap beliau juga bisa memahami, karena waktu beliau buka acara itu, beliau itu kayak ustadz nih. Jenggoten juga omongannya itu dalil terus gitu. Sampai dia ngomong Banjarsari iki setiap RW iki kudu enek pengajian. Engko nek enek pengajian itu mesti masalah itu pergi. Dan benar saya itu ngajukan ke OPD itu kajian. Jadi saya pagi itu melakukan pengkajian, malam melakukan pengajian. Pengkajian itu nanti OPD itu ngajukan tema A, B, C yang nanti saya tulis jadi sebuah laporan kajian yang itu nanti dipegang oleh mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu loh. Nah, itu ada 56 kajian. Itu Banjarsari itu satu pun nggak ngejok gitu. Makanya terus ya beliau ngomong gitu terus tak sindir sisan gitu. Oh bener tadi yang diomongkan Pak Camat tadi. Bahwasanya kalau satu daerah itu banyak pengajian maka masalah nggak ada. Bener, Banjarsari itu nggak ngajukan kajian sama sekali gitu. Sedangkan kok Lawean itu ngajukan 3, terus nanti ada dinas apa itu DLH itu ngajukan 8 atau 6 gitu. Banyak gitu. Makanya manifidina azani Allah wa iyyakum. Prinsipnya kayak gitu Pak Rano. Nah, tinggal nanti teknisnya ya saya belum pernah nyoba. Ya ora dadi kepala dinas. Yang jelas pokoknya nek ada kayak gitu-gitu saya ngalih biasanya. Melipir wis piye carane melipir. Bilalah lho, bos saya yang sebelum sekarang ini itu non muslim, Katolik. Bahkan di gerejanya itu kalau si pastornya itu sakit, dia itu sing ngenteni. Tapi kan karena pastor ya tidak boleh nikah ya. Dia kan bukan pastor, jadi dia nikah gitu. Nah, itu kadang kita ngobrol berdua, ngobrol ke soal kerjaan gitu kan. Begitu sudah ngobrol berdua gitu, ya jenenge wong ngobrol ya. Mungkin karo gojekan gitu. Ya dia itu biasa apa istilahnya? Metu pisuan ngono. Ning pisuan khas biyen ngono. Apa bajirut ngono ki lho. Nah, aku ngomong apa gitu terus dia terus wah, semproli bajirut. Nah, saya terus gini, batin itu. Lagi iki pendeta dimisui ustadz lagi. Tapi bukan karena agama, bukan. Jadi omongan gawean gitu loh. Kita misal ngomong iki jenenge ngene Pak gini. Wah, mosok sakmono kuwi ngene. Wah, bajirut tenan iki. Gitu. Wah, lagi iki pendeta misui ustadz. Ya. Jadi saya tuh sebenarnya cair sama orang-orang kayak gitu. Biasa. Bahkan kalau saya lihat orang-orang sepuh itu bawa gereja, bawa Alkitab. Jadi pengen itu. Mbok yo ndek nyedak aku tekok Mas jelasno iki apa piye tak jelaske. Tapi nek kon aku memulai aku bingung gitu loh. Bingung ndak salah ngomong, ndak keprucut gitu kan malah dilaporke polisi. Jadi ketika kita tegas soal itu, soal akidah, maka ada kondisi dua nih. Nah, ini sing jenengan harus hati-hati. Di sini ada orang hulu, di sini ada orang taksir. Hulu ki leluwihan. Wah, peh beda agama, kafir, terus akhirnya gerejane dibom, dicali mercon, nek mbah-mbah ning gereja dijegal, dikei paku ning dalan, itu ndak boleh dalam Islam. Allah Nabi sampai mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menganiaya orang kafir mu'ahad, maka dia enggak akan mencium bau surga. Tak boleh, jenengan kayak gitu ndak boleh. Yang taksir ini yang tadi itu. Miftah, kemudian Quraisy Shihab, kemudian Pak Menteri Agama, itu taksir. Orang yang ekstrem kiri ini, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu pokoknya ento ngucapke ento melu, ento nek perlu Natalan bareng ya itu. Ini orang taksir. Nah, kita di tengah ngucapke enggak, apalagi ikut-ikutan. Kemudian kita ya enggak menganiaya, kita biarkan. Ya wis itu dalanmu gitu loh. Itu dalanmu. Itu yang kau pilih ya silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kita di tengah ini loh gitu. Makanya walaupun bentuk saya kayak wong ekstremis gitu, tapi saya tidak pernah ngajarkan yang kayak gitu-gitu ya. Jadi itu jauh dari pikiran saya. Dan ini juga bukan karena saya ASN di balik kota, enggak. Sebelum saya di situ pun saya sudah ngomong kayak gini di mana-mana. Makanya itulah Islam Islam yang saya coba sampaikan kepada panjenengan dan mudah-mudahan panjenengan bisa memahami. Jadi jangan sampai jenengan belajar Islam terus jadi gualak gitu kan. Nah, sampai sering tak contokke kudune sing diombe madune terus sampean malah belajare mangan tawone ya itu kan keliru. Kadoan gitu loh. Mekaten Mas Rano, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain Vigo tanyalah. Mas Yuli ayo di dahar dirahapi. Pun kula mboten sah Mas. Mboten sah kula. Geser mawon. Tadi udah sama istri saya tadi. Saya tadi malah ngirone wis telat.
Monggo geser. Ambil makan, silakan bertanya. Rayhan. Rayhan. Wis. Jane ora usah ngomong titipan. Saya mau nanya ngono ora apa-apa. Wong ya ora ngerti sing titip sapa. Ya iya, maksudnya temenmu. Enggak apa-apa, tanyalah. Yang penting pokoknya kamu bahagia nih kata Mas Angga. Yang penting kamu bahagia. Enggak apa-apa. Engko nek panjang banget liyane mulih paling kowe gare kowe karo aku tok. Apa-apa? Ya ndang cepet. Bagaimana jika ada seorang manusia, dia ini dari kecil sampai dia meninggal tidak pernah membuat dosa, lahir di keluarga yang taat agama, rajin beribadah dan bersedekah, namun saat dia meninggal dia masuk neraka karena agama yang dia anut bukan agama yang sebenarnya. Jadi semua ibadah yang dia lakukan selama hidupnya sia-sia karena sarana agama yang dia anut. Terus pertanyaannya? Jadi itulah alasan. Pertanyaannya apa? Sik, santai sik. Terbawa kita ya. Terbawa perasaan ya. Diwacokke wae ora apa-apa. Dari awal ya. Enggak apa-apa loh, dari tadi kita ngenteni loh. Karo ngentekke suguhe itu lho lah, suguhe ben entek. Pertanyaane entek. Jadi itu alasan kenapa Tuhan tidak adil. Mau sebaik awal manusia, masa hidupnya dia akan tetap masuk neraka karena agama yang dianut ini salah bukan karena perilakunya masa hidup. Tuhan lebih menentukan agama dari proses kepribadian seorang masa hidupnya. Jika agama seorang salah, maka yang lainnya juga dianggap salah. Jadi apakah menurutmu Tuhan itu adil? Ya, oke. Aku nanya ya ke kamu ya. Ada sekolahan, misal ini sekolahan. Terus kepala sekolahnya saya bilang, saya umumkan, silakan daftar, ikut belajar. Nanti kita kasih ilmu. Yang daftar kita registrasikan, dapat nomor induk dari nasional, ikut pelajarannya. Nah, nanti ada ujian, lulus, dapat ijazah. Nah, tapi bagi yang cuman mau belajar, yo boleh, lala kepala sekolah baik. Boleh, tetap kita ajari ilmunya, ya duduk bareng juga gitu kan. Ikut ujian juga nggak apa-apa. Cuman karena ijazah itu dari pusat, nanti ijazah itu hanya diberikan buat yang daftar dan sudah terregister. Nah, yang nggak daftar itu ya cuma dapat ilmu tok, ini nggak dapat ijazah. Menurutmu saya adil nggak dalam hal ini? Nah, menjalankan itu tadi loh. Adil. Artinya kalau kita kembali dalam kehidupan ini, Allah sudah ciptakan semua ini untuk kita. Nah, dan kita diminta untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diminta itu cuma ibadah, sembahlah Allah. Nah, kok kita dikasih hidup nyembah yang lain? Maka Allah punya janji, wa ma Allahu bidzalaminil abid. Allah tidak akan dolimi walaupun orang itu dolim. Orang itu dolim kenapa? Lah milih nyembah sing liya. Nah, tapi Allah tetap kasih tuh rezeki, Allah tetap kasih nikmat. Bahkan semua kebaikan orang yang tidak beriman itu dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Sampai Nabi itu mengatakan, kalau sekiranya dunia itu lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum. Tapi apa? Di mata Allah, dunia itu tidak lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk. Makanya orang kafir itu selain dapat minum, bahkan dia punya perusahaan air minum. Nah, itu loh sih selalu saya contohkan. Dua perusahaan mobil, dua perusahaan pesawat gitu kan di dunia. Bahkan Elon Musk saat ini kekayaannya itu jadi 12.000 triliun. Itu bisa buat ngidupi wong Indonesia semuanya sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, karena APBN kita itu sekitar 3 ribuan triliun ini. Nah, itu 12.000. Nah, maka Allah adil. Nek emang kamu milih enggak mau beriman, ya ning dunia kamu buat baik ya tak balas gitu loh. Makanya makin baik orang kafir itu, Allah akan balas sebanyak-banyaknya dengan ya sak pol-pole gitu kan. Nah, cuman ya toh di akhirat wa malahum min khalaq. Kita ngomongkan akhirat. Nek kita ngomongkan akhirat kayak sekolah tadi loh. Kamu nggak daftar, kamu nggak bayar SPP, saya udah bilang silakan lenggah mas, nggak apa-apa, belajar. Nanti nek ada pelajaran ngelas yo melu yo entuk ilmune. Wong nek jenengan ngarep-arep ijazah ngapunten wong jenengan gak daftar yo gak tak registrasi ning pusat. Karena gak tak registrasi ning pusat yo ijazah ndak keluar kan begitu.
Berarti sebenarnya saya ini kan orang baik gitu loh. Cuman ya terus ora juga ijazah gak adil kayak kepala sekolah wong aku ya sinau ning kono. Kudune kan si orang yang ikut belajar tapi ndak mau bayar SPP, ndak mau registrasi kan introspeksi. Kowe iki wis tak kei kursi, wis melu sinau, wis entuk ilmu, bahkan pomo ilmu iku mbok go wirausaha ya wis iso gitu kan. Tapi kok malah kowe ngelok kayak aku ngerti ngono malah ora tak kon lebu sisan kan gitu loh. Nah, maka dalam konteks dunia Allah sudah ciptakan dan Allah sudah punya kalimat dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe iki tak ciptake, jangankan kok kamu sak jin-jin, sak setan-setan itu tujuannya untuk ibadah. Kok kamu ndak mau ibadah? Yes, kowe tak kei nikmat. Kamu buat baik tak kasih nikmat, kamu bantu orang miskin tak kasih nikmat, kamu bantu bencana tak kasih, tak balas semua yang mau baik. Kasih baik itu tak balas semuanya. Enggak ada didolimin, enggak ada. Tapi ning akhirat kamu enggak dapat apa-apa gitu. Makanya di situ keadilan Allah. Sangat adil malahan. Gitu. Oke, Bro? Paham? Nah, terus ngene iki mbok sampe kene kancamu piye? Ya tekokane dawa jawabanku ya dawa lho. Lah iya. Wis delok dhewe ning kono ning IG-ne apa-apane gitu ya. Ning menit kesekian gitu. Oh iya no, adil ning logika adilnya gitu loh. Kayak tadi loh, saya sebagai kepala sekolah tuh nek umumnya kan sekolah nek daftar kan enggak boleh masuk. Nek saya tuh boleh masuk. Buat yang enggak punya duit, yang enggak mau bayar dan enggak pengen terdaftar tapi pengen belajar, silakan masuk, monggo. Ada loh pesantren kayak gitu. Jadi sing daftar nanti dikasih nomor induk santri. Yo belajar juga, yang enggak mau itu nanti ada namanya santri kalong. Datang dia bisa pergi sewaya-waya, tapi dia melu ngaji. Yang dia paham ke situ tuh untuk nyari ilmu bukan nyari jasa. Ada kayak itu. Jadi nyantri itu umurnya udah sepuh-sepuh gitu. Nanti dapat setahun atau mungkin setengah tahun dia merasa hidupnya sudah tenang dia pergi. Atau ada lagi orang yang mu'alaf gitu kan. Terus dia pengennya enggak cuma Islam tok, tapi dia pengen mendalami. Nah, dia masuk ke pesantren-pesantren yang punya akses seperti itu. Ada istilahnya santri kalong gitu, ada. Makanya itu yuk kiai ini atau pemimpin pesantren ini baik, itu adil banget. Ngomong teko ora bayar SPP dipakani kayak ilmu arep adus apa silakan gitu kan. Wah sip itu. Oke. Makanya kita itu sudah terlalu disikapi baik oleh Allah, tapi malah kadang itu kita tuh tidak paham ya, malah kadang tadi itu seperti itu kalimatnya, Allah tuh tidak adil segala macam, itu harus kita singkirkan. Ada lagi Mas Vigo? Timbang batin loh. Pak Sukidi? Wis, Adrian? Gak ada. Teman-teman, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atau Mas Rayhan ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Belakangnya temennya? Tidak ada. Sebelah? Yang mana? Belakang? Oh, malu ngopo orang sing sini-sini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang online juga nggak ada pertanyaan. Ada tak jawab sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.